Oke teman-teman semua, selamat bergabung kembali di channel Markas Trader. Kali ini kita akan membahas tentang bobot kekuatan trendline. Ini adalah judul yang sangat sederhana dan sangat klasik, dan tentu saja ini topik yang konvensional tapi sangat mempunyai nilai power yang besar. Itu sangat powerful. Nah, untuk memahami jenis-jenis ataupun kekuatan trendline ini, perlu kita pahami 3 jenis swing yang terbentuk di market. Yaitu yang pertama ada swing lemah. Ini karakteristiknya tidak jauh. Ini titik terendah ke tertingginya, swing low ke swing high, ataupun ketika tren turun dari swing high ke swing low, ini tidak jauh dan biasanya gampang dijebol. Sedangkan yang kedua, trennya ini jangka menengah. Trennya swingnya tidak terlalu jauh, tidak terlalu tinggi, dan tidak terlalu rendah. Dan ini kadang-kadang sering juga dijebol tapi tidak terlalu ataupun masih bisa digunakan. Dan ini sering terjadi. Dan yang ketiga yaitu swing kuat. Nah, ini adalah swing yang jarang sekali dijebol dan bagus sekali penggunaannya di market. Apabila kita positioning trader, ini adalah tren yang harus kita ikuti. Oke, bobot kekuatan trendline ada 3 jenis trendline tentu saja, yaitu long term trendline. Ini adalah tren utama ataupun arus utama market, dan ini biasanya bertahan dengan jangka waktu yang sangat lama. Dan yang kedua ada midterm trendline. Nah, ini adalah trendline yang menghubungkan satu titik terendah, biasanya begini, terendah dari yang tidak terlalu rendah dari long term. Nah, ini duduk di pertengahan, kemudian trennya semakin naik dan harga gagal menyentuh trendline long termnya, maka akan terbentuk midterm trendline, dan ini jangka menengah. Jadi trendline seperti ini sering tidak bisa dijebol dengan mudah. Dan yang ketiga ada, nah, seperti ini, short term trendline. Ketika harga gagal ataupun mendarat di midterm trendline, akan terbentuk swing baru dari pertengahan midterm ke menghubungkan titik selanjutnya seperti ini. Nah, 3 jenis trendline ini tidak digambarkan dalam berbeda-beda time frame, tapi digambarkan dalam satu chart, yang mana dalam satu time frame, misalnya ini di time frame weekly. Nah, kita akan menggambar di time frame weekly 3 jenis trendline ini. Nah, apabila kita pilih di daily, kita akan menggambar di daily. Nah, pemilihan time frame ini tergantung pada jenis trader. Nah, apakah teman-teman ini jenis trader yang swing, scalper, ataupun intraday, ini akan penting untuk menggunakan trendline seperti ini, dan bobot kekuatannya juga akan berbeda-beda. Makin besar time frame-nya, akan semakin kuat trendline tersebut. Kita contohkan ke daily, ini di PRGJ yaitu di BPJPY. Nah, di daily, untuk menggambarkannya, tarik saja mouse ataupun chartnya sampai terlihat kecil seperti ini. Jadi trennya sangat jelas. Nah, ini ada swing low terendah. Kita hubungkan saja ke swing low yang kedua terendah. Itu di sini, swing low terendah, dan yang kedua di sini. Nah, dan ini adalah long term trend line. Nah, apabila kita mendapati long term trend line-nya naik seperti ini, nah, ini adalah tren yang sedang terbentuk dengan uptrend yang sangat jauh. Nah, untuk benar-benar berubah menjadi bearish, ini memerlukan waktu yang sangat lama. Oke. Ketika kita tidak bisa, ataupun misalnya harga di sini sekarang sangat jauh, untuk berhasil mencapai swing terbaru di long term trendline ini membutuhkan jarak yang sangat jauh dan juga waktu. Maka terbentuklah, kita bisa tarik di sini, midterm trendline. Di sini ada beberapa swing. Nah,
Ada 1, 2, 3, dan 4. Oke. Nah, sini juga ada lagi. Jadi ini sudah valid kita gunakan sebagai trendline karena ada beberapa swing yang saling terhubung. Dan yang ketiga yaitu short term trendline. Kita bisa tarik dari sini saja. Oke. Ini adalah trendline jangka menengah. Nah, jadi untuk menggambarnya kita hanya perlu menggambar di satu time frame saja. Nah, di sini ada satu swing yang menghubungkan ke swing selanjutnya. Di sini ada, walaupun ini tidak menyentuh langsung tapi berdekatan, dan ini swing selanjutnya. Nah, harga di sini sekarang menunjukkan penurunan dari atap. Nah, dari trendline atas misalnya. Oke, ini short term trendline terbaru. Nah, ketika reject dari atas, maka harga akan mencari pijakan selanjutnya, yaitu di trendline mid term ataupun short term ya, berada di titik ini. Oke, nah ini titiknya. Nah, ketika harga berhasil mencapai ini, biasanya harga possible untuk naik terlebih dahulu. Namun apabila tekanan seller yang cukup kuat, ini bisa membuat harga jebol. Nah, ketika harga jebol, target selanjutnya yaitu di midterm trendline. Nah, midterm trendline ini. Nah, midterm trendline ini biasanya harga juga akan membuat kenaikan terlebih dahulu, baru kemudian benar-benar menjebol. Dan untuk menjebolnya juga membutuhkan selling pressure yang sangat besar. Nah, sampai benar-benar mencapai long term trendline ini. Nah, ketika harga mencapai long term trendline ini, kita bisa ambil posisi buy karena di sini biasanya harga akan mempunyai kemungkinan sangat besar untuk naik ketimbang turun. Nah, inilah 3 jenis trendline dan bobot kekuatannya. Dan yang pertama, long term trendline ini mempunyai bobot kekuatan yang sangat besar. Nah, ini paling besar. Yang kedua, midterm. Ini bobot kekuatannya jangka menengah, kuat tapi tidak terlalu kuat, tapi masih bisa kita pakai. Dan yang ketiga, short term, ini tidak terlalu kuat. Apalagi misalnya titiknya berapa derajat ini. Nah, 45 derajat lebih, 46. 46 ini adalah tren normal, bagus, tapi apabila di break akan sangat turun. Nah, apabila swingnya terlalu tajam, curam seperti ini berapa derajat, 85, sering di break. Nah, bobot kekuatannya sangat rendah. Nah, ada 3 jenis rule ataupun aturan yang kita gunakan di trendline. Oke, saya tuliskan saja di sini. Nah, ada 3 rule dalam penggunaan trendline konvensional seperti ini, yaitu trendline terbaik adalah trendline yang menghubungkan swing high tertinggi atau swing low terendah. Nah, ini swing low terendah, ini swing low kedua terendah. Nah, ini yang paling baik kita hubungkan titik yang paling rendah ke titik selanjutnya yang kedua terendah. Jika support trendline telah ditembus breakout, maka support tersebut berubah menjadi resistance. Ketika support trendline ini ditembus, misalnya harga membuat penurunan di sini di trendline short term pertama, nah di sini bukanlah menjadi support lagi, maka berubah menjadi resisten. Nah, sekarang di sini akan menjadi atap jika harga berada di bawah. Oke, dan yang ketiga yaitu jika resisten trendline ditembus ataupun breakout, maka resisten telah berubah menjadi support trendline. Nah, ini sebaliknya. Apabila trennya di atas, nah ini ditembus misalnya, maka ini akan menjadi support yang bisa digunakan ketika harga pullback ataupun retest. Oke, mungkin seperti itu saja jenis-jenis ataupun bobot kekuatan daripada trendline. Semoga bermanfaat. See you.